Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami Nasan-Nasan Elektronik Parabola. Pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pemirsa semua juga demikian, selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, semoga tambah terus rezekinya, berkah barokah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang blok video output pada mesin televisi merek Panasonic. Pada dasarnya gambar yang dikeluarkan pada mesin televisi ini adalah melalui beberapa proses di sini, melalui beberapa proses pengiriman. Pertama, gambar dipancarkan oleh sebuah stasiun televisi, kemudian masuk ke blok tuner di sini, atau blok pemilihan pada mesin televisi melalui blok tuner sini. Frekuensi masuk antara 40 sampai 250 MHz. Kemudian dari frekuensi tersebut masuk ke blok VIP IF. Di sini frekuensinya diturunkan menjadi 38,9 MHz. Kemudian melalui blok di sini selanjutnya adalah blok detektor atau blok stop untuk dipisahkan antara frekuensi karier pembawa dengan gambar dipisahkan. Kemudian masuk ke blok pemisah atau blok gambar awal. Kemudian dikuatkan lagi pada blok selanjutnya, yaitu blok penguat video output. Di sini bentuknya seperti ini. Kemudian dari PCB ini disalurkan sinyal video dari blok pemisah penguat video awal. Kemudian masuk melalui saluran di sini merah, hijau, biru, karena sinyal video di sini ada 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Kemudian selanjutnya di sini blok metrik dikuatkan, ada 3 buah penguat video di sini, yaitu transistor 1, 2, 3. Ini adalah setiap satu transistor menguatkan sinyal video 1. Misalkan sinyal video merah dikuatkan oleh transistor penguat 1 ini, kemudian yang hijau juga dikuatkan oleh transistor yang satunya, kemudian yang merah di sini juga dikuatkan oleh transistor di sini. Kemudian setelah kuat, sinyal video baru masuk ke bagian RGB metric output, yaitu ke pin tabung atau CRT. Di sini akan saya bahas mengenai blok metric video output. Di sini ada 3 masukan, yaitu pertama adalah tegangan 8 sampai 12 volt. Kemudian di sini sinyal video biru, kemudian sinyal video hijau, kemudian sinyal video merah. Kemudian saluran yang nomor 5 ini adalah ground atau negatif. Ini adalah
PCB mesin televisi Panasonic yang pin PCB-nya di sini ada 5 pin, kemudian ditambah lagi ini untuk tegangan menengah, filamen, dan ground. Yang ini adalah untuk pin yang tegangan 180 volt, kemudian negatif, atau yang ini juga satu lagi ini adalah pin untuk filamen atau bagian pemanas pada CRT. Kemudian di sini masuk ke bagian PCB metrik RGB penguat output video. Dari pin-pin ini melalui rangkaian sehingga outputnya langsung melalui grid katoda merah, hijau, biru pada tabung CRT. Sekarang dibuktikan tegangan yang ada pada metrik RGB output PCB, kemudian tegangannya mengeluarkan berapa saja. Di sini akan kita praktekkan bersama untuk membuktikan bahwa rangkaian metrik RGB di sini memerlukan beberapa tegangan sehingga tabung CRT bisa mengeluarkan gambarnya. Untuk tegangan video output di sini ada masukan informasi sinyal video. Di sini ada tegangan sekitar 1 sampai 2 volt pada blok RGB driver. Kita ukur di sini tegangan RGB-nya, kemudian nanti tegangan video 180 volt. Di sini kita ukur tegangan RGB-nya. Sini mengeluarkan tegangan 1 volt. Ini mengeluarkan tegangan 1 volt. Kemudian ini adalah tegangan 10 volt. Tegangan 10 volt. Kemudian ini yang 3 ini adalah 2 volt. Di sini 3 merah, hijau, biru. Semuanya mengeluarkan tegangan 2 volt. Kemudian tegangan yang 180 volt di sini kita harus memposisikan saklar switch di sini untuk pemilihan yang, karena yang mau diukur adalah tegangan 180 volt. Kemudian posisi avometernya kita tempatkan pada posisi 250 volt. Kita ukur tegangan 180. Ini keluar tegangan 180 volt. Kemudian yang satunya lagi ini dari pin yang satunya lagi ini keluar tegangan untuk tegangan filamen. Untuk tegangan filamen ini adalah 5 sampai 6 volt. Kita ukur dengan memposisikan avometer ke posisi AC, karena tegangan filamen atau heater ini adalah sekitar 5 sampai 6 volt, tapi AC di sini ini adalah tegangan untuk heater atau pemanas, itu keluar 5 volt. Jadi untuk tegangan yang masuk ke blok metrik RGB di sini bisa dipisahkan antara tegangan yang 180, kemudian ini adalah yang tegangan rendah di sini. Jadi tidak satu soket di sini. Jadi pisah soketnya. Untuk tegangan yang 180 terisi saluran ground, kemudian heater, kemudian
yang saluran RGB di sini adalah merah, hijau, biru, ada tegangan 12 volt atau 8 sampai 12 volt, kemudian ground. Setelah itu baru masuk ke transistor pada blok metrik, kemudian baru masuk ke pin RGB pada tabung. Di sini ada tulisannya merah, hijau, biru. Kemudian tegangan filamen, kemudian fokus screen. Di sini saya gambarkan pin yang masuk ke tabung. Urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena tabung yang ini lagi dibahas adalah leher kecil, sehingga pin tabungnya di sini 7 pin 8 fokus. 1 ini adalah katoda biru, kemudian yang nomor 2 dan 3 ini adalah heater pemanas yang tegangannya di sini 5 volt. Yang katoda biru sekitar 150 volt, kemudian pin 4 di sini G1. Kemudian yang nomor 5 di sini katoda merah. Ini adalah tegangannya 150 volt. Kemudian G2 atau screen di sini tegangannya di bawah 1000 volt. Kemudian yang satunya lagi nomor 7 ini katoda biru, tegangannya sama. Jadi untuk tegangan yang sama di sini yang masuk ke CRT adalah katoda biru, katoda merah, dan katoda hijau. Kemudian ini adalah saluran fokusnya. Kalau pada PCB-nya aslinya adalah seperti ini, saya gambarkan sesuai dengan letak posisi soket tabungnya sehingga untuk mempermudah kita memahaminya. Kemudian fokus tidak nempel di sini tapi langsung melalui soket disambungkan di sini. Kemudian screen-nya di sini masih masuk ke PCB-nya. Demikian sekilas info tentang bagaimana cara memahami blok video output pada mesin televisi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk pemirsa yang kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa silakan subscribe, share, like, komen. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info teraktual dari video kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.